Oke. Oke, Bapak Ibu, apakah screen saya terlihat, Bapak Ibu? Lihat, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini saya, Terlihat, Pak. oh ya baik. Oke, baik. Ini saya full screen, apakah sudah terlihat ya, Bapak Ibu, untuk full screen-nya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih banyak. Baik, berikut ini adalah pengimbasan saya untuk sesi webinar Kamis Manis Bakar Pisang untuk Kamis hari ini. Eh, ini tentang transformasi digital, Bapak Ibu, dan juga tadi digabungkan dengan tentang pembelajaran contextual learning and teaching. Bagaimana kita bisa menumbuhkan kesadaran pembelajaran yang menyenangkan dan juga bermakna, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kuisis di sini itu adalah untuk memotivasi pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, berikutnya ini adalah gambaran Bapak Ibu saat pembelajaran menggunakan kuisis, lebih jelasnya saat penggunaan mode kertas Bapak Ibu. Jadi nanti siswa akan turut aktif untuk bisa melakukan pembelajaran bersama. Nah, di sini apa itu kuisis sebenarnya? Nah, kuisis di sini itu adalah pembelajaran interaktif yang berbasis dengan gamifikasi Bapak Ibu, di mana ini fokusnya adalah untuk asesmen, di mana fungsinya adalah untuk meningkatkan motivasi pembelajaran, kemudian dia juga membuat asesmen lebih menyenangkan, dan juga bisa lebih interaktif untuk siswa, Bapak Ibu. Oke, di sini kuisis juga memberdayakan guru, Bapak Ibu. Mengapa kuisis itu dapat memberdayakan guru di sini? Yang pertama, Bapak Ibu, ini adalah perpustakaan kuisis. Di perpustakaan kuis ini ada berbagai macam Bapak Ibu jenis asesmen yang sudah disediakan, di mana asesmen pembelajaran yang siap digunakan oleh Bapak Ibu guru semuanya seluruh Indonesia bahkan di dunia, yang Bapak Ibu bisa pilih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masukkan juga, selain bisa masukkan juga Bapak Ibu juga bisa berkontribusi ke dalam perpustakaan kuisis. Di mana saat Bapak Ibu membuat uh, asesmen di kuisis, maka itu otomatis akan masuk sebagai perpustakaan kuisis Bapak Ibu. Apalagi untuk yang masih basic ya, atau kuisis basic atau kuisis yang masih dasar. Kalau misalkan sudah pro nanti bisa di privat Bapak Ibu. Tapi kalau untuk basic ini nanti kita bisa sama-sama untuk bisa sama-sama berkarya di kuisis dalam bentuk asesmen-asesmen pembelajaran yang bisa juga kita berbagi dengan guru-guru yang lainnya. Berikutnya Bapak Ibu, juga ada fitur teleportasi di mana di sini teleportasi ini adalah untuk Bapak Ibu bisa dengan mudah untuk bisa mengimpor soal dari guru-guru yang lain yang mungkin menyimpan soalnya di perpustakaan kuisis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak akan repot-repot lagi untuk bagaimana membuat kuis atau istilahnya membuat asesmen dari awal. Jadi bisa kita sama-sama saling berbagi. Nah, tapi juga Bapak Ibu bisa mengeditnya juga. Jadi tidak hanya seperti yang oh yang ini cuma seperti ini yang sudah dari teleport, tapi Bapak Ibu juga bisa juga bisa seperti ini Bapak Ibu kalau caranya kalau misalkan untuk teleport nanti kita akan cobakan ya Bapak Ibu ya. Ini saya akan bahas dulu untuk materinya, kemudian nanti kita akan cobakan untuk langsung dimasuk dalam aplikasi kuisisnya atau web kuisisnya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang baru Bapak Ibu di kuisis AI. Nah, seluruhnya sekarang serba AI Bapak Ibu ya, artificial intelligence, di mana di kuisis juga ada AI juga atau kuisis AI. Nah, kuisis AI di sini adalah yang baru Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bisa gunakan dari mulai yang pertama Bapak Ibu bisa menuliskan topik materi, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengunggah dokumen, dan juga menyematkan link video YouTube atau Wikipedia untuk bisa disusun menjadi pertanyaan atau asesmen Bapak Ibu. Jadi di sini sangat diringankan sekali Bapak Ibu dalam menggunakan dalam membuat soal atau asesmen. Cukup Bapak Ibu bisa dari topik atau misalnya masukkan kata kunci saja,
bisa langsung unggah dokumen saja atau bahkan bisa memasukkan link YouTube-nya saja untuk jadikan pertanyaan Bapak Ibu. Ya. Kemudian berikutnya. Oke Bapak Ibu, di sini jenis soal di kuisis Bapak Ibu sangat beragam Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat untuk jenis penilaian di sini ya. Dan ini Bapak Ibu khusus untuk semua Bapak Ibu guru yang sudah memiliki akun belajar ID itu maka akan terbuka secara langsung seperti fitur Pro ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu masuk di akun Pro atau Super ya. Jadi Bapak Ibu dengan menggunakan belajar ID saja sudah cukup bisa membuka seluruh ragam soal atau asesmen yang ada di kuisis. Dari mulai pilihan ganda, susun soal, seret dan lepas, respon matematika, penanda, mengkategorikan, atau isi bagian kosong menjodohkan, jatuhkan ke bawah atau drop down, kemudian label gambar, grafik matematika, dan pemahaman. Kemudian ada juga penilaian fleksibel, yaitu jawaban menggambar, jawaban video, kemudian terbuka berakhir, dan juga jawaban audio. Yang baru adalah ada untuk interaktif slide atau istilahnya presentasi interaktif dan juga ada video interaktif Bapak Ibu. Selain itu ada tambahan survei. Dan ini semua itu Bapak Ibu bisa gunakan seluruhnya. Meskipun Bapak Ibu masih menggunakan kuisis basic, tapi Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini semua jika Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID dalam kuisis Bapak Ibu. Nah, berikutnya di sini kuisis juga memotivasi siswa dengan ya, kuisis Bapak Ibu di sini. Nah, di sini pembelajaran akan lebih menyenangkan dengan kuisis. Kenapa bisa asesmen pembelajaran ini lebih menyenangkan dengan kuisis? Nah, yang pertama Bapak Ibu, di sini adalah penyelenggaraan asesmen kuisis. Yang mungkin kalau misalkan kita biasa menggunakan Google Form, ya seperti itu saja. Nah, di sini dengan penggunaan kuisis Bapak Ibu, ada beberapa mode yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ada mulai mode klasik, ada mode penguasaan, ada mode kecepatan guru, ada mode ujian, bahkan mode tim dan juga mode kertas. Dan ini semua Bapak Ibu bisa gunakan semuanya, meskipun Bapak Ibu hanya menggunakan akun basic Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ini yang terbaru Bapak Ibu ya, mastery mode atau istilahnya sebetulnya adalah penguasaan Bapak Ibu. Nah, di sini itu sebenarnya tidak untuk ujian Bapak Ibu, tapi lebih untuk penguasaan kepada siswa, di mana siswa nanti berlomba-lomba untuk bisa mencapai goal yang sudah Bapak Ibu canangkan. Misalkan target minimal 70% atau misalkan minimal nilai 70 untuk bisa selesaikan ini. Jadi kalau misalkan siswa masih belum menguasaannya itu belum sampai 70%, maka itu belum selesai Bapak Ibu. Jadi ini untuk penguasaan. Jadi berlomba-lomba untuk cepat bisa sampai ke penguasaan yang sudah ditetapkan oleh gurunya gitu. Begitu. Kemudian berikutnya di sini untuk yang penyelenggaraan asesmen kuisis Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bebas boleh sekali untuk mendownloadnya Bapak Ibu. Di mana kalau misalkan Bapak Ibu yang mungkin kesulitan sinyal, itu bisa mendownload dan nanti mencetak asesmen yang sudah Bapak Ibu bikin atau sudah Bapak Ibu buat dari kuisis, itu nanti jadi bentuk kertas, jadi PDF seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga bisa di-review atau istilahnya bisa kuisis mode ini bisa bermain di perangkat guru Bapak Ibu dan juga metode kreatif itu tabok screen. Itu kalau misalkan Bapak Ibu nanti menggunakan review biasanya kita bermain langsung di papan tulis Bapak Ibu. Jadi nanti siswa nanti maju ke depan nanti untuk memilih ya, misalkan di screen atau istilahnya di papan tulis yang sudah menggunakan proyektor itu nanti bisa memilih yang mana seperti itu Bapak Ibu untuk di mode review seperti ini. Kemudian juga ada bermain tebak-tebakan dengan flashcard atau kartu cepat Bapak Ibu. Kemudian untuk laporannya Bapak Ibu, ini laporan setelah penggunaan asesmen biasanya adalah hal-hal yang paling sulit untuk aplikasi atau web yang lain seperti Google Form seperti itu mungkin tidak terlalu lengkap ya. Tapi dengan menggunakan kuisis Bapak Ibu di sini akan lengkap sekali dari mulai akuransi ya sampai rata-rata ya, kemudian download laporannya bahkan nilai masing-masing siswanya Bapak Ibu. Jadi lengkap sekali di sini kalau misalkan dalam pelaporan hasil asesmen siswanya. Dan Bapak Ibu bisa langsung melihat kira-kira berapa persen siswa yang sudah menguasai,
kemudian yang mana pertanyaan yang mungkin sulit untuk siswa jawab. Nah, ini bisa akan terlihat dengan jelas, Bapak Ibu. Dan di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat untuk grafik perkembangan. Nah, ini perkembangan siswa itu bagaimana? Itu kalau misalkan lebih dari 1 kali pengerjaan. Jadi misalkan diperbolehkan mengerjakan lebih dari 1 kali. Nah, nanti di sini akan terlihat grafik perkembangannya Bapak Ibu. Grafik perkembangan bagaimana? Grafik perkembangan siswa saat menjawab asesmen yang sudah Bapak Ibu buat. Gitu. Nah, di sini juga Bapak Ibu juga bisa membuat bahan ajar dengan kuisis. Jadi tidak hanya Bapak Ibu membuat asesmen, tapi sekarang hal yang baru di kuisis di sini adalah bagaimana bisa membuat bahan ajar dengan kuisis Bapak Ibu. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa ada fitur listen Bapak Ibu atau slide presentasi dari kuisis ya. Bisa menyiapkan bahan ajar atau materi ajar dan atau bahkan LKPD dan modul ajar yang interaktif dengan menambahkan berbagai macam konten berupa teks, video, gambar ya dan juga pertanyaan umpan balik kepada siswa Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bentuknya itu adalah nanti presentasi interaktif Bapak Ibu ya. Jadi akan bentuknya seperti slide. Dan di sini nanti Bapak Ibu juga bisa mengimpor langsung ya, impor slide dari Google Slide atau Google Drive yang sudah Bapak Ibu buat, atau bisa membuat dari awal slide kosong seperti itu Bapak Ibu. Dan setelah itu Bapak Ibu bisa menambahkan pertanyaan untuk umpan balik dari presentasi yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi tidak hanya siswa melihat presentasi yang sudah Bapak buat atau Bapak Ibu buat, atau misalkan video dan lain sebagainya, tapi juga bisa menambahkan pertanyaannya. Jadi lebih interaktif Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada fitur ekstra dalam presentasi interaktif Bapak Ibu, ya, di mana untuk melibatkan siswa nanti bisa menggunakan spin the wheel, ya, interaktif untuk memilih dan melibatkan siswa saat sesi pembelajaran. Ini hampir sama seperti arisan seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti yang biasa mode yang arisan kalau misalkan pakai roll itu yang bentuk lingkaran, nah ini hampir sama seperti itu Bapak Ibu. Dan juga bisa mengaktifkan interaktif whiteboard Bapak Ibu atau papan tulis interaktif untuk melibatkan semua siswa. Nah, kemudian di sini ada akomodasi kuisis untuk siswa. Akomodasinya apa saja? Yang pertama di sini adalah untuk pertanyaan penebusan atau redemption question. Di sini punya kesempatan untuk memilih soal yang ia jawab salah dan bisa menjawabnya kembali Bapak Ibu untuk menebus kesalahan yang misalkan siswanya sudah lakukan. Dan ini tidak memungkinkan untuk asesmen ujian ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa digunakan dalam asesmen ujian. Tapi kalau misalkan untuk asesmen PR atau istilahnya mungkin asesmen untuk penguasaan ini bisa Bapak Ibu digunakan. Kemudian juga ada adaptive question atau bank soal adaptif Bapak Ibu. Kemudian juga ada skip question. Jadi bisa juga menyikip pertanyaan atau melewati pertanyaan yang mungkin siswa masih sulit, nanti akan menampilkan soal kembali di akhir. Dan juga bank adaptif itu bisa mengatur pertanyaan adaptif, setiap siswa itu akan mendapatkan paket soal yang berbeda setiap percobaannya. Jadi bisa pakai paket yang berbeda untuk asesmennya. Mungkin itu saja untuk materinya Bapak Ibu. Biar tidak berlama-lama, saya akan langsung untuk prakteknya saja ya Bapak Ibu ya. Jadi biar tidak terlalu jauh. Kalau misalkan saya jelaskan terlalu jauh nanti bosan. Jadi nanti ini saya akan langsung masuk ke prakteknya saja ya Bapak Ibu ya. Jadi biar kita bisa sama-sama belajar Bapak Ibu. Untuk kuisis itu Bapak Ibu, nanti ini saya akan mulai dari awal dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk awal kita masuk, saya baik. Oke. Ini Bapak Ibu saya gunakan akun belajar ID orang lain, bukan akun belajar ID saya Bapak Ibu.
Ini untuk kita coba. Kemudian Bapak Ibu kalau misalkan kesulitan, misalkan ini apa untuk websitenya itu apa ya? Kalau misalkan Bapak Ibu ingat itu quizizz.com Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu, tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak ingat, bisa ketik saja Quizizz Bapak Ibu di Google ya. Bisa Google Chrome atau langsung di web browser juga. Nah, nanti di sini akan masuk langsung kelihatan Bapak Ibu. Oh, ini Quizizz. Nah, itu quizizz.com. Kalau untuk dia punya alamat webnya Bapak Ibu. Nah, mohon maaf ini mungkin karena jaringan masih agak lama ya Bapak Ibu. Ini kalau misalkan Bapak Ibu masih baru, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya agak perbesar dulu, mungkin biar terlihat ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, nanti ditanyakan di mana Anda mengajar Bapak Ibu. Nanti misalkan Bapak Ibu tinggal cari alamat sekolah Bapak Ibu atau istilahnya nama sekolah Bapak Ibu ya. Kemudian nanti pilih next berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih mata pelajaran Bapak Ibu, kemudian nanti kelas misalkan kelas berapa saja misalkan seperti itu yang Bapak Ibu ajarkan ya. Kalau sudah Bapak Ibu tinggal next atau berikutnya. Nah, ini kalau misalkan itu bisa klik yang mana saja Bapak Ibu pilih ya. Ini silakan Bapak Ibu pilih saja nanti untuk mengetahui sejauh mana Bapak Ibu sudah mengenal Quizizz ya. Seperti ini bentuk awalannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah awal ya Bapak Ibu. Ini sebagai akun basic Bapak Ibu. Quizizz basic Bapak Ibu ya. Ini saya perbesar lagi. Oke. Seperti ini. Ini adalah Quizizz basic Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu masuk dengan akun Belajar ID, itu akan masuk di sini nama sekolah Bapak Ibu yang sudah masukkan. Kemudian berapa guru yang sudah mengaksesnya dari sekolah tersebut. Itu nanti akan muncul. Kalau misalkan di waktu yang sama ada beberapa guru, nanti akan terlihat di situ Bapak Ibu. Ya. Kemudian di sini yang pertama yang saya harus lihat ya Bapak Ibu, ya pertama itu nanti di sini ada aktivitas Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lihat ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa langsung membuat ya soal ya. Itu kalau misalkan kita buat dari awal, Bapak Ibu nanti pilih di bagian sebelah kiri ya, sebelah kiri atas ada tulisan tanda plus buat. Nah, nanti di sini akan terlihat Bapak Ibu. Nah, ini pilihannya untuk yang terbaru sekarang ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada penilaian, kemudian juga ada pembuatan presentasi, kemudian ada pembuatan video interaktif, ada pembuatan analisis, dan juga ada pembuatan flashcard begitu Bapak Ibu. Nah, jika misalkan kita mau pilih yang penilaian dulu ya Bapak Ibu ya. Dari awal kita pilih yang penilaian. Nah, di sini Bapak Ibu yang baru di sini ada 3 pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, dari mulai import ya, lembar kerja yang ada dari dokumen atau Google Dokumen, kemudian ada dari formulir Google atau Google Form, dan juga ada dari spreadsheet Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah buat, nanti bisa tinggal diimport saja masuk ke dalam Quizizz dan nanti akan jadi pertanyaan atau assessment. Ada juga di sini menghasilkan dengan AI. Nah, ini yang lagi terbaru di sini adalah Quizizz AI di sini Bapak Ibu. Jadi Quizizz AI yang baru di sini adalah hasilkan dengan AI, di mana di sini nanti kita akan lihat ya sama-sama ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat dari awal. Dari awal itu yang paling basic Bapak Ibu. Nah, kita coba yang paling basic dulu ya Bapak Ibu ya, buat dari awal.
Ini untuk biar Bapak Ibu tahu semua ya, kira-kira apa saja begitu. Jangan sampai kita coba-coba yang sudah itu kan nanti bingung ya. Ini kita coba yang dari awal. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan akun basic ya Bapak Ibu ya. Ini sudah terbuka semua Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang namanya biasanya ada tanda-tanda petir begitu untuk yang super, hanya super yang bisa pakai gitu. Nah, ini semua Bapak Ibu bisa gunakan. Semua jenis pertanyaan itu bisa Bapak Ibu gunakan semuanya secara gratis. Saat Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID, jangan lupa ya Bapak Ibu ya, itu jika Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak menggunakan akun Belajar ID, bagaimana? Maka ini nanti akan ada beberapa yang tidak bisa digunakan Bapak Ibu. Jadi hanya digunakan khusus untuk akun super atau akun pro begitu Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan menggunakan akun Belajar ID, ini full free gratis seluruhnya untuk Bapak Ibu guru di Indonesia yang menggunakan akun Belajar ID begitu. Karena di sini Kuisi sudah bekerja sama dengan akun Belajar ID dan juga pemerintah dalam mengembangkan transformasi digital di pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu tinggal pilih. Bapak Ibu mau pilih yang pilihan ganda, jawaban singkat, dan sebagainya. Ini untuk misalkan Bapak Ibu mau bikin dari awal atau ketik sendiri dari awal. Nah, kalau misalkan kita tidak ketik dari awal, bagaimana Pak? Nah, ini kalau misalkan tidak ketik dari awal, di sini Bapak Ibu ada pilihannya. Yang tadi, yang 3 tadi yang sudah ada pilihannya itu, bisa kita pilih lagi. Misalkan hasilkan dengan AI. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja hasilkan dengan AI. Nah, di sini dihasilkan dengan AI saja ada 4 yang bisa Bapak Ibu pilih. Ya, yang pertama itu Bapak Ibu bisa mengunggah dari perangkat maupun dari Google Drive. Ya, format apapun yang di sini yang bisa Bapak Ibu bisa masukkan. Nah, ya, ini ada yang pertama PDF, ada PowerPoint, kemudian juga ada dokumen, kemudian ada JPG dan PNG. Ya, itu bisa Bapak Ibu kasih masuk. Termasuk Canvas ya, KIT juga bisa. Nah, kalau misalkan tidak ada, Pak, bagaimana? Kalau tidak ada, misalkan tidak punya dokumen yang mungkin bisa diimpor atau dikasih masuk untuk bahan pertanyaan, ya Bapak Ibu. Nah, nanti di sini unggah apa sih, Pak? Nah, ini Bapak Ibu bisa unggah hanya bahan pembelajaran saja. Misalkan modulnya, Bapak Ibu tinggal kasih masuk saja. Nah, unggah bentuk PDF modulnya, kasih masuk, nanti baru Bapak Ibu, nanti di situ AI akan membuat pertanyaan dari modul yang sudah Bapak Ibu masukkan, seperti itu. Kemudian berikutnya itu ada text prompt Bapak Ibu. Nah, ini seperti ChatGPT, Gemini, nah itu sama ya, termasuk Canva AI juga. Nah, ini juga sama Bapak Ibu, khusus AI juga di sini menggunakan prompt Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu tinggal ketik saja di sini nama topik kuisnya, kemudian apa saja yang Bapak Ibu perlukan, termasuk nanti mata pelajarannya apa, itu nanti untuk Bapak Ibu bisa pilih. Nah, itu jumlah pertanyaannya di sini tapi dibatasi maksimal itu 15 Bapak Ibu. Untuk yang menggunakan prompt ya. Nah, kemudian ada yang lain Bapak Ibu. Di sini juga bisa menggunakan situs web Bapak Ibu. Situs web apa? Nah, situs web di sini yang bisa dikasih masuk adalah situs web yang misalkan Wikipedia, misalkan atau misalkan sumber-sumber lain yang mungkin valid yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran gitu Bapak Ibu. Itu bisa dimasukkan URL situs webnya di situ. Kemudian nanti AI akan mengecek atau mengcross-check kira-kira pertanyaan yang dihasilkan seperti apa, seperti itu. Kemudian juga yang berikutnya ada YouTube Bapak Ibu. Jadi bisa di sini juga menempel tautan video YouTube Bapak Ibu. Bahkan video YouTube saja bisa Bapak Ibu. Jadi dari video nanti akan dibuat sebagai menjadi pertanyaan atau assessment. Nah, nanti jadinya adalah video interaktif begitu Bapak Ibu. Jadi video interaktif nanti itu bisa digunakan Bapak Ibu misalkan untuk menjelaskan materi yang mungkin perlu bentuk video atau istilahnya melihat secara langsung ya, tapi kita sudah siapkan videonya untuk mereka lihat, tapi nanti di sela-sela video itu atau di tengah-tengah video itu diselipkan pertanyaan-pertanyaan tentang video. Nah, ini biasanya penting untuk misalkan literasi kan tidak hanya kita membaca buku seperti itu Bapak Ibu. Jadi menonton video pun kalau misalkan kita kasih biar mereka menonton video, mereka tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau dengan video interaktif di sini, nanti video yang dihasilkan itu Bapak Ibu, itu nanti akan bisa ada bukti pertanyaan-pertanyaan. Jadi mereka akan lebih fokus untuk menonton video yang
Bapak Ibu misalkan siapkan atau buat sebagai video interaktif. Karena nanti di situ akan akan muncul pertanyaan-pertanyaan tentang video tersebut. Nah, Bapak Ibu juga bisa masukkan kira-kira pertanyaan seperti apa saja. Nah, seperti itu. Nanti saya akan kasih lihat contohnya Bapak Ibu yang sudah saya buat ya. Ini sementara saya jelaskan dulu seperti ini. Kemudian untuk import lembar kerja Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini kalau misalkan tadi import lembar kerja itu Bapak Ibu bisa masukkan bentuk bank soal atau lembar kerjanya ya. Kemudian juga bisa tempelkan pertanyaan di sini Bapak Ibu untuk membuat kuis. Nanti tulis pertanyaannya, kemudian opsi jawabannya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada formulir Google atau sebutannya Google Form Bapak Ibu. Jadi dari Google Form yang mungkin sudah Bapak Ibu buat, mungkin kalau misalkan anak-anak mungkin bosan, mungkin kalau misalkan Google Form itu cocoknya kalau pas ujian. Nah, kalau misalkan kita mau bikin lebih menyenangkan, gimana kalau misalkan kita buat menjadi asesmen quizzes. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa langsung dari yang Google Form yang sudah ada di Drive itu bisa Bapak Ibu langsung masukkan ke dalam dan langsung diimpor ke dalam situ kuisis Bapak Ibu. Nanti akan jadi kuisis langsung. Kemudian Excel di sini Bapak Ibu bisa eh, masukkan kuisisnya, tapi nanti di sini ada template-nya Bapak Ibu ya. Jadi di sini itu harus tahu nanti seperti ini contohnya Bapak Ibu ya. Saya akan kasih lihat template-nya kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan spreadsheet seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti ada question ya. Kemudian ada question text-nya, pertanyaan pertamanya. Kemudian ada question type, type itu type-nya itu tipenya apa saja, bisa multiple choice atau check the box. Itu bisa Bapak Ibu pilih di situ. Kemudian juga option-nya atau istilahnya opsi jawabannya Bapak Ibu. Option 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya itu tergantung dari Bapak Ibu mau berapa jumlahnya ya. Yang mau buat itu untuk opsi jawabannya. Karena kan biasanya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti dituliskan juga jawaban benarnya. Nah, jawaban benarnya itu apa? Termasuk Bapak Ibu juga bisa masukkan image link juga. Bisa masukkan juga waktunya juga. Nah, ini itu bentuk template kalau misalkan Bapak Ibu misalkan mau menggunakan bentuk kita import langsung dari spreadsheet ya, seperti itu. Begitu. Oke, kemudian kita kembali lagi Bapak Ibu, yang kita buat dari awal dulu ya. Ini yang paling mudah Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu bingung, misalkan saya mau buat nih soal, tapi saya nggak mau mulai dari awal nih, kayaknya capek kalau ngetik satu-satu gitu misalkan. Kira-kira bisa nggak Pak kita cari pertanyaan tentang materi tertentu gitu misalkan. Nah, kita contohkan ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung Bapak Ibu klik cari pertanyaan dari kuis yang sudah dibuat oleh guru lain. Makanya di sini konsepnya kuisis basic itu adalah untuk berbagi dan berkolaborasi ya Bapak Ibu sesama guru. Jadi guru-guru yang sudah membuat itu Bapak Ibu bisa sama-sama, kita bisa sama-sama untuk kita berkolaborasi bersama, berbagi tentang kuis yang sudah dibuat. Contohnya di sini ya, misalkan materi saya tentang biologi Bapak Ibu. Misalkan ke aneka ragaman hayati ya. Sendirian. Oh, iya. Yang Nah, ini Bapak Ibu komenan tinggal aja Bapak Ibu. dihapus saja, agak enak dibaca orang ya. Ya. Nah, iya sudah. Bapak sudah, terima kasih juga. Nanti di sini akan langsung masuk ke dalam fitur teleport Bapak Ibu. Nah, di sini teleport, di sini Bapak Ibu bisa teleportkan satu-satu pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu perlukan ya, atau bahkan bisa teleportkan sekaligus Bapak Ibu. Ini contoh Bapak Ibu ya. Kita satu di sini untuk keanekaragaman hayati materi saya ya. Bapak Ibu silahkan nanti yang mungkin lagi hadir di sini bisa Bapak Ibu silahkan dicoba ya, dicobakan langsung mungkin sambil kita istilahnya ngabuburit ya Bapak Ibu ya, mungkin ya dekat sore-sore ini untuk yang di daerah WIT atau waktu Indonesia Timur ya. Kita udah mendekati sore, kita paling ya sama-sama. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada fitur teleportasi Bapak Ibu. Kalau misalkan ini kayaknya soalnya cocok nih dengan mungkin saya mau gunakan soal ini. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih mau gunakan ambil satu-satu atau mau ambil sekaligus Bapak Ibu.
Kalau misalkan ambil satu-satu, di sini Bapak Ibu tinggal klik tambahkan soal saja satu. Misalnya satu-satu. Oh, saya tidak mau ambil semuanya, Pak. Di situ ada 20 soal. Saya cukup ambil 10 saja misalkan. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih di situ, bisa. Atau kalau misalkan Bapak Ibu mau, saya mau ambil ini, kalau misalkan saya misalkan lagi bikin soal ujian sekolah, jumlah soalnya 40, misalkan saya mau ambil nih, kalau misalkan jumlah soalnya di sini 20, saya ambil 20. Ini pilihannya yang di atas Bapak Ibu. Yang bagian tambah semua 20 soal. Nah, itu untuk yang bagian kalau teleport sekaligus. Nanti kalau misalkan kita coba yang teleport sekaligus ya Bapak Ibu ya. Kita tambahkan 20 soal semuanya. Nah, nanti kita tunggu Bapak Ibu sampai semuanya siap. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal kita close bagian sini. Nah, ini soal yang sudah Bapak Ibu tadi pilih ya. Ini tadi 20 soal yang kita ambil ya dari guru yang lain. Nanti tinggal Bapak Ibu bisa edit. Nah, kira-kira apa saja yang kita perlu rubah atau perlu kita perbaiki misalkan. Kalau misalkan oke, tinggal simpan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa review juga misalkan untuk melihat kira-kira seperti apa hasilnya sih. Kalau misalkan soal ini saya mau berikan ke siswa. Nah, ini kalau misalkan tadi kita tadi teleport sekaligus ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita cobakan teleport satu persatu. Ini teleport satu persatu Bapak Ibu. Nanti kita tinggal pilih yang tambahkan soal. Ya, bukan tambahkan semua ya Bapak Ibu ya. Kita tambahkan soal satu. Misalkan kita klik satu yang soal ini. Oh, ini sudah cocok. Nah, itu masuk. Nanti soal sudah bertambah Bapak Ibu yang tadinya 20 jadi 21 sekarang. Oke. Seperti ini sudah 20 soal ini Bapak Ibu. Jumlah poinnya sudah 50 poin. Nah, ini tinggal misalkan poin ini bagaimana Pak? Bapak Ibu bisa juga ganti poinnya sesuai dengan kebutuhan ya. Poinnya mau diganti di sini misalkan saya mau pakai misalkan 3 poin dalam satu soal misalkan atau 4 3 poin misalkan. Nah, ini juga bisa rubah semuanya, poinnya dirubah semua jadi 3 poin semua. Nanti di sini otomatis akan berubah Bapak Ibu jadi 63. Ini seperti itu sistemnya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan mau tahu, oh ini gimana nih Pak? Kalau misalkan mau dicek, kita cek dulu sebelum kita simpan bisa Pak. Nah, kita cek dengan review Bapak Ibu di bagian kanan atas. Itu ada review, kita klik Bapak Ibu. Kita cek dulu soalnya seperti apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Hasilnya itu soalnya seperti ini. Nanti bisa kita pilih, kemudian nanti bisa di next Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau yang review ini saya gunakan biasa pakai tabok screen Bapak Ibu ya. Tabok screen itu biasanya untuk kita langsung interaktif bersama siswa. Saya tayangkan ini di layar proyektor dengan masuk di papan tulis Bapak Ibu. Itu nanti tinggal siswa maju ke depan Bapak Ibu untuk memilih jawaban yang benar gitu. Dengan memukul itu papan tulis sesuai dengan jawaban yang mereka kira benar seperti itu. Biasanya kita gunakannya seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau misalkan sudah benar, sudah kita review, sudah baik, kita tinggal simpan di bagian kanan atas Bapak Ibu. Tinggal klik yang bagian kanan atas. Nanti di sini tinggal pilih Bapak Ibu. Tulis namanya, misalkan tadi tentang keanekaragaman hayati. Mata pelajarannya misalkan biologi. Kemudian kelasnya kelas 10. Kemudian bacanya pakai bahasa Indonesia. Boleh tambahkan gambar, silahkan Bapak Ibu. Mau misalkan tambahkan icon ya, untuk tambahan gambar. Kemudian baru kita simpan. Oke, kalau misalkan Bapak Ibu sudah simpan, ini penting ya Bapak Ibu ya, maka Bapak Ibu jangan lupa untuk menyimpan ya yang sudah ada, soal yang sudah misalkan yang sudah Bapak Ibu buat. Itu jangan lupa disimpan Bapak Ibu. Kadang-kadang lupa keasikan ternyata lupa disimpan. Nah, ini bisa bahaya ya. Nah, di sini Bapak Ibu setelah Bapak Ibu simpan, Bapak Ibu bisa pilih mau di-download. Bentuk download bagaimana Pak?
Download misalkan kalau misalkan sinyal tidak memungkinkan di daerah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa mendownload soalnya tersebut menjadi lembaran Bapak Ibu sebagai PDF. Ini kalau misalkan klik download, bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Seperti ini Bapak Ibu, nanti tinggal dicetak saja. Nah, yang dicetak itu nanti bagaimana Pak? Nah, nanti jawab apa? Nanti masuknya bentuknya PDF, nanti akan terdownload sendiri Bapak Ibu. Nanti di sini secara otomatis seperti ini Bapak Ibu bentuknya ya. Sudah rapi ya, seperti apa soal ujian Bapak Ibu ya. Sudah rapi, tinggal nanti Bapak pilih mau ditambahkan kunci jawaban atau tidak gitu. Kemudian kalau misalkan masalah jawaban diacak atau tidak diacak tidak perlu ya Bapak Ibu ya, karena biasanya kan kita cuma download 1 kali, nanti habis itu kita perbanyak saja. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, misalkan jawaban tidak diacak seperti ini Bapak Ibu. Ukuran hurufnya silahkan Bapak Ibu pilih, kemudian pengaturan lainnya misalkan mau perlu untuk ditambahkan ya, gambar pertanyaannya mau diperbesar, mau diperkecil ya, gambar pilihannya mau diperbesar, kecil itu Bapak Ibu bisa pilih ya di situ ya. Itu ukurannya itu seperti ukuran baju ya Bapak Ibu. Ada S, M, L sama XL gitu Bapak Ibu. Jangan minta yang XXL ya Bapak Ibu, nggak ada soalnya. Jadi kalau misalkan mau cari yang ada saja ya. Nah, di sini kemudian untuk bagian itu cetaknya Bapak Ibu. Nah, di sini tinggal pilih Bapak Ibu untuk cetak atau unduh. Nanti akan terunduh bentuknya adalah PDF Bapak Ibu. Seperti itu. Nanti tinggal Bapak Ibu cetak di sekolah untuk nanti dibagikan ke siswa. Nah, itu kalau misalkan fitur download Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada yang lagi nggak Pak? Kalau Bapak Ibu mau berkolaborasi dengan guru lain, ini kalau misalkan Bapak Ibu mau berkolaborasi, Bapak Ibu bisa klik sebarkan Bapak Ibu. Nah, nanti bisa pilih salin link, boleh kirim atau berbagi dengan guru, atau bagikan dengan tim. Begitu Bapak Ibu, tinggal pilih saja. Nanti untuk kita bisa berkolaborasi. Oh, ini soalnya masih kurang nih, misalkan. Atau soalnya masih perlu perbaikan, atau misalkan mau tambahkan dari guru yang lain. Gitu. Itu bisa di tebakan Bapak Ibu. Nah, nanti di sini setelah Bapak Ibu sudah buat, nah di sini Bapak Ibu bisa pilih mau tugaskan PR untuk PR siswa atau bisa mainkan sekarang, begitu. Kalau misalkan kita pilih mainkan sekarang Bapak Ibu, nanti akan ada beberapa opsi ya atau option yang bisa Bapak Ibu pilih. Karena di sini modenya itu banyak Bapak Ibu, mode untuk di apa? Quizzes itu luar biasa, banyak sekali Bapak Ibu dan bisa dipilih secara gratis. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih ya, ada mode penguasaan ya yang tadi saya bilang untuk penguasaan apa? Materi. Tinggal nanti sasaran penguasaannya mau diturunkan, misalkan KKM-nya dikurangi misalkan dari 70 ya atau 80 itu dari Bapak Ibu saja. Itu bisa dipilih silahkan. Atau misalkan boleh ini dari siswa, dari guru ya, kecepatan guru. Nanti ini di sini Bapak Ibu yang tentukan kecepatan dari tiap-tiap soal. Kemudian mode ujian, nah ini di sini khususkan untuk mode ujian ya Bapak Ibu ya. Ini kalau misalkan mode ujian itu harus memiliki akun Quizizz Bapak Ibu. Jadi hanya bisa masuk itu untuk beberapa kali. Jadi nggak boleh terus-terusan untuk dimainkan. Itu bisa. Kemudian ada mode tim. Mode tim di sini itu Bapak Ibu bisa pilih kelompok untuk bisa nanti kelompoknya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi nanti bisa perlombaan antar kelompok begitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah mode kertas. Di sini jangan lupa kalau misalkan mode kertas itu harus punya QR card-nya Bapak Ibu ya. QR card-nya itu kayak gimana? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti QR card ini nanti Bapak Ibu cuma 1 kali di print saja, satu saja di print Bapak Ibu. Di situ sudah ada 4 opsi Bapak Ibu A, B, C, D. Tinggal diputar saja Bapak Ibu, nanti seru anak-anaknya putar, bukan Bapak Ibu gurunya yang putar ya. Nanti setelah dicetak, jangan lupa nanti dicetaknya sejumlah dengan siswa yang ada. Jadi siswa yang ada itu nanti pegang masing-masing QR card-nya. Kemudian QR card tersebut nanti akan tinggal diputar saja kertasnya. Untuk pilihan opsi A
opsi B, opsi C, dan D. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini untuk terbatas yang 4 opsi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang opsinya sampai E, itu tidak bisa. Hanya sampai D saja Bapak Ibu ya. Oke. Ini untuk QR card-nya Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu pilih ya, silahkan. Nanti QR card di sini nanti berapa jumlah siswanya nanti jangan lupa nanti ditentukan masing-masing ya. Kemudian kita itu untuk yang teknisnya Bapak Ibu ya. Teknis dalam kita penggunaan asesmen kuisis ya. Sebenarnya kalau dari saya Bapak Ibu, kalau kuisis itu sebenarnya bagaimana Bapak Ibu itu bisa membuat asesmen itu jadi lebih menyenangkan dan tidak membuat tertekan untuk siswanya. Jadi lebih santai kalau misalkan menggunakan kuisis Bapak Ibu. Nah, di sini lebih menyenangkannya bagaimana? Karena terkesannya nanti seperti game. Jadi kayak mereka main game Bapak Ibu. Jadi makanya disebut kenapa di sini untuk kuis itu masuknya di asesmen gamifikasi Bapak Ibu ya. Jadi berbasis game begitu. Jadi di sini nanti siswa bisa seperti bermain game seperti itu. Nah, nanti kemudian yang berikutnya bagaimana? Ini kalau misalkan sudah tinggal Bapak Ibu share linknya ke siswa seperti itu. Share link kalau misalkan kita pakai PR dulu saja ya Bu, kalau Bapak Ibu ya. Misalkan kalau misalkan PR klik untuk yang di PR di sini Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu lihat di masalah waktu mulai dan waktu berakhir. Jangan lupa karena di sini penting ya. Ini klik perubahannya ya, untuk ngecek di sini waktunya. Waktu mulainya, misalkan kalau mulainya dari sekarang, maka berakhirnya itu sampai berapa hari. Misalkan dikasih tenggat waktunya. Nah, tenggat waktunya bagaimana? Nanti tinggal pilih Bapak Ibu. Cuma ada batasannya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kalau untuk yang basic Bapak Ibu ya, seperti yang dilihat di sini, itu hanya diberikan waktu 14 hari Bapak Ibu. Maksimal 14 hari atau 2 minggu. Jadi tidak bisa lebih dari itu kalau untuk yang basic. Tapi kalau misalkan yang untuk pro atau supernya bisa lebih dari 14 hari. Nah, kemudian Pak, kalau misalkan 14 hari tapi kita mau perpanjang bisa tidak? Kalau misalkan kita cuma pakai basic. Bisa Ibu, Bapak, bisa. Tapi ada tapinya. Tapi itu diperpanjang jangan sampai tenggat waktunya berakhir. Misalkan tenggat waktunya berakhir tanggal 19. Nah, Bapak Ibu mau perpanjang, bisa diperpanjang tapi saat nanti tanggal 18, 17 itu Bapak Ibu bisa perpanjang, tambahkan lagi durasinya. Tapi yang penting jangan sampai batas waktu akhirnya itu sudah berakhir. Kalau misalkan batas waktunya sudah berakhir, Bapak perpanjang tidak bisa. Jadi harus mulai dari awal lagi. Seperti itu. Jadi nanti itu ada pilihannya ya. Kalau misalkan sudah, jangan lupa disimpan Bapak Ibu ya. Kalau misalkan, oh ya sudah nih, misalkan saya simpan. Nah, kalau sudah simpan, nanti tinggal pilih di sini Bapak Ibu. Yang mode PR saja ada beberapa pilihan. Ada latihan dan tinjauan, kemudian ada penguasaan dan pembelajaran, kemudian ada aktivitas berjenjang. Nah, ini aktivitas berjenjang itu Bapak Ibu nanti bisa pilih untuk siswa-siswi kita untuk kita melihat perkembangan. Nah, itu biasanya lebih dari satu kali diperbolehkan untuk lebih dari satu kali siswa itu bisa bermain. Nanti di sini bisa pilih upaya Bapak Ibu maksimal itu 5 kali Bapak Ibu. Jadi nggak bisa lebih dari 5 kali. Nah, nanti di sini dari 5 kali itu nanti akan bisa terlihat kurvanya naik turun atau tidak. Nah, itu kita bisa lihat oh dia ada perkembangan atau tidak gitu. Nah, itu Bapak itu tinggal pilih di sini soalnya mau diacak atau tidak misalkan. Nah, itu bisa dipilihkan ya. Kemudian kalau misalkan sudah oke semua, sudah beres, dia punya settingannya, Bapak Ibu tinggal klik yang bagian kanan atas, tugaskan PR. Nah, kalau misalnya diklik tugaskan PR, Bapak Ibu, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini yang nantinya Bapak Ibu akan kirimkan untuk siswanya. Jadi bisa dikirimkan untuk siswanya, untuk nanti bisa masuk atau itu mengikuti soal atau istilahnya PR yang sudah Bapak Ibu buat begitu. Ini pengaruh jaringan ya Bapak Ibu karena kebetulan di sini lagi hujan, jadi jaringan agak kurang baik. Nah, di sini Bapak Ibu akan muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini, undang peserta Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu tinggal pilih bisa menggunakan bergabung dengan kode permainan
bisa juga bergabung dengan tautan. Saran saya, agar lebih mudah Bapak Ibu tinggal pilih yang bagian bergabung dengan tautan. Nanti tinggal pilih yang tautan di sini, klik salin saja. Kemudian yang sudah disalin itu nanti tinggal Bapak Ibu pastekan atau istilahnya masukkan di grup, misalkan ke grup kelas atau di mana seperti itu. Sebenarnya Bapak Ibu di sini juga bisa connect dengan Google Classroom. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah membuat kelas di Google Classroom juga bisa Bapak Ibu. Termasuk Microsoft Teams juga bisa Bapak Ibu. Jadi di sini boleh pilih sebenarnya. Tapi saran saya sih bisa misalkan kalau misalkan lebih aktif menggunakan WA Group ya bisa masukkan di WA Group siswa seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu tahapannya untuk misalkan Bapak Ibu bisa membuat dari awal ya, seperti itu. Kira-kira seperti ini untuk yang dari awal dulu ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nanti di sini juga Bapak Ibu bisa pilih ya. Nah, dari depan kalau misalkan mau saya tidak mau buat seperti yang tadi, misalkan dari Pak yang sudah saya jelaskan, yang misalkan sudah saya berikan tadi, saya tidak mau seperti itu, mau langsung sajalah gitu maksudnya. Misalkan langsung saja, tinggal klik saja Bapak Ibu di sini di bagian atas ya, saat Bapak Ibu masuk di quizzes.com admin ya untuk guru khususnya ya. Itu nanti Bapak Ibu tinggal pilih di bagian cari topik apa saja. Nah, misalkan tadi sudah tentang itu saya ganti bioteknologi. Oke, misalkan topiknya ini tentang ini, misalkan bisa tidak sih muncul atau tidak. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalkan langsung bisa ini. Akan muncul seperti ini Bapak Ibu, tinggal pilih. Pilih apa Pak? Bisa pilih penilaian. Bisa pilih penilaian itu berarti misalkan kuis yang ada. Bisa pilih yang presentasi interaktif. Nah, di sini bahkan bisa dipilih Bapak Ibu presentasi interaktif yang sudah ada atau sudah jadi. Tinggal nanti Bapak Ibu tambahkan, sesuaikan dengan kebutuhan yang Bapak Ibu perlukan. Kemudian ada juga video interaktif Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan tidak ada akan ada tidak ada. Kalau misalkan ada nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan terlihat videonya plus pertanyaannya Bapak Ibu. Jadi modelnya seperti itu. Nah, ini akan saya kenalkan ya Bapak Ibu ya. Ini kan karena fitur baru ya dari Quizzes ya, adanya video interaktif itu modelnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi modelnya itu ada video, kemudian dikasih pertanyaan di sela-selanya. Nah, ini saya tadi kan sudah asesmen. Nah, sekarang saya buka yang video interaktif Bapak Ibu. Ini biar Bapak Ibu nanti bisa ya. Karena waktu saya juga tidak terlalu banyak. Jadi dengan waktu terbatas ini minimal saya bisa mengenalkan. Nanti kalau untuk pelatihan mungkin di next time ya saya bikin acara sendiri untuk yang pelatihan. Nanti bisa Bapak Ibu silakan bergabung yang mungkin pengen memperdalam tentang quizzes ya atau mungkin pengen jadi school trainer quizzes begitu Bapak Ibu. Nah, di sini seperti ini Bapak Ibu bentuknya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan mungkin di sini ada ini video yang mungkin dimasukkan, ini tergantung topiknya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa masukkan langsung sendiri. Bapak Ibu video sendiri pun bisa dimasukkan. Atau video orang lain pun bisa. Video dari YouTube pun bisa. Termasuk tadi pembelajaran kontekstual yang berdasarkan yang kejadian nyata misalkan. Bapak Ibu misalkan punya video apa tentang kejadian nyata yang ada, yang sesuai dengan mungkin pembelajaran yang Bapak Ibu akan laksanakan. Nah, itu nanti tinggal Bapak Ibu masukkan videonya. Nanti di sini, di sela-selanya Bapak Ibu, di sela-selanya di sini, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaannya. Jadi tidak hanya kita nonton video saja Bapak Ibu. Jadi ini adalah untuk Bapak Ibu bisa memberikan video pembelajaran, tapi dengan beserta pertanyaan-pertanyaan yang bisa siswa langsung jawab. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya mereka cuma nonton videonya saja, tapi apa sih yang dari video itu bisa yang didapatkan oleh siswa. Jadi nggak cuma mereka nonton doang, tapi di sini nonton sekaligus nanti juga belajar.
Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti dikasih pertanyaan, karena nanti di sela-sela di sini, nanti Bapak Ibu bisa tentukan sendiri. Ini bisa pilih sendiri ya Pak? Bisa Bapak Ibu. Nanti tinggal pilih sendiri. Berapa, di durasi berapa, atau istilahnya di menit ke berapa, detik ke berapa, itu nanti pertanyaan 1, pertanyaan 2, itu mau dimasukkan. Seperti itu. Nah ini, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan bioteknologi dalam kehidupan, khususnya di bidang pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu tapai, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. ini kira-kira suaranya terdengar tidak ini Bapak Ibu? Tapai dibuat dengan memanfaatkan Sebentar, mikroorganisme yang ada di dalam ragi tapai. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan izin sebentar ya. revisi. Oke, saya stop dulu. Nah, Bapak Ibu, ini kalau misalkan, oh ini sudah sesuai nih Pak, misalkan, atau misalkan saya mau edit nih yang sudah saya dapatkan video interaktif ini, kira-kira bagaimana Pak? Nah, jangan lupa Bapak Ibu, ini kan punya orang, ya. Jangan lupa Bapak Ibu salin dan edit dulu. Di bagian kiri atas, di sini jangan lupa Bapak Ibu klik salin dan edit dulu. Untuk apa? Untuk nanti Bapak Ibu masukkan ke dalam perpustakaan Bapak Ibu sendiri gitu maksudnya, ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat 10 video interaktif gratis Bapak Ibu. Jadi gratis boleh untuk yang akun basic itu diperoleh boleh membuat 10 video interaktif. Sisanya nanti tidak nanti harus upgrade gitu menjadi Quizzes School Premium atau bisa sebagai school trainer Quizzes seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau misalkan itu nanti akan dapat aksesnya lebih banyak lagi ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau misalkan kita salin edit. Nah, ini kalau misalkan sudah oke. Oh, ini pertanyaannya sudah sesuai Pak. Seperti inilah ini kira-kira. Jangan lupa disimpan di bagian kanan atas ya Bapak Ibu ya. Klik simpan untuk nanti jadikan di perpustakaan Quizzes Bapak Ibu. Masuk di situ. Nah, kalau sudah, ini nanti akan masuk seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita review dulu sebelum kita launching. Kita review dulu, kita cek dulu kira-kira bagaimana hasilnya. Untuk kita ketahui, oh kira-kira nanti siswa ini akan lihatnya seperti ini, begitu maksudnya. Ya, ini bisa pilih Bapak Ibu. Untuk review ini Bapak Ibu bisa lihat ya, pratinjau sebagai siswa, tantang teman maupun flashcard. Saya pilih yang pratinjau sebagai siswa, Bapak Ibu. Untuk kita mengetahui nanti siswa akan lihat seperti apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bentuknya nanti seperti ini kalau untuk di siswa. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan bioteknologi dalam kehidupan, khususnya di bidang pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu tapai, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol.
sampai dibuat dengan Baik, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan sudah di tempat waktunya, di question 1 atau pertanyaan pertama, misalkan ya question 1 itu, nanti dia akan berhenti, Bapak Ibu. Video itu akan berhenti, kemudian nanti akan muncul pertanyaan, begitu. Jadi nanti akan muncul pertanyaan tentang yang materi yang sudah tadi sampaikan di dalam video. Nah, kalau misalkan sudah dijawab oleh siswa, ini bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi bentuknya seperti ini, tinggal nanti pilih siswa menjawab, misalkan seperti itu, ya. Kita pilih misalkan salah satu, gitu misalkan, ya. Nanti di sini setelah dijawab itu, entah itu benar atau salah, itu akan lihat. Nanti baru akan jalan lagi, Bapak Ibu. Lanjut lagi, nanti masuk sampai ke pertanyaan yang terakhir, begitu. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini gambarannya untuk Bapak Ibu bisa cek yang untuk sebutannya adalah video interaktif. Jadi untuk yang video interaktif itu bentuknya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk lagi lengkapnya silakan nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri untuk di quizzes Bapak Ibu ya. Berikutnya Bapak Ibu, ini nanti saya tambahkan sedikit lagi untuk yang presentasi interaktif Bapak Ibu. Ya. Untuk yang presentasi interaktif di sini Bapak Ibu, untuk nanti bisa Bapak Ibu perhatikan itu bisa pilih juga tadi dari yang tadi topik yang sudah Bapak Ibu pilih, nanti akan muncul beberapa presentasi interaktif. Presentasi interaktifnya itu nanti Bapak Ibu tinggal pilih Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti beberapa slide seperti itu nanti akan Bapak Ibu bisa lihat. Nanti di sini ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaannya, itu Bapak Ibu juga bisa lihat di situ. Ya. Ada misalkan di sini ada 6 pertanyaan dan ada 11 slide. Ada juga di situ ada yang 12 pertanyaan dan juga ada 6 slide. Kita cobakan salah satu dulu ya Bapak Ibu ya. Ini di sini ada tanda premium ya. Biasanya kalau premium itu Bapak Ibu nanti tidak bisa disimpan dan edit simpan itu tidak bisa. Hanya bisa dimainkan atau istilahnya dikirimkan ke siswa begitu. Kalau yang kosong seperti itu berarti nanti masuknya adalah ke ini apa? Masuk di akun basic kalau misalkan itu ya. Nanti kalau misalkan contoh satu ya, ini saya tunjukkan saja untuk yang presentasi interaktif Bapak Ibu. Ini untuk Bapak Ibu yang misalkan untuk siswa itu bisa nanti melihat slide ya. Tidak hanya melihat presentasi, tapi juga ada pertanyaan di dalamnya yang interaktif kepada mereka. Jadi mereka sambil juga menjawab pertanyaan. Tidak hanya mereka belajar, tapi juga bisa menjawab pertanyaannya. Begitu. Ini kayaknya karena jaringan Bapak Ibu agak lama ya munculnya. Saya coba refresh dulu. Ini mungkin agak lama karena jaringan Bapak Ibu. Jadi mohon maaf. Seperti ini. Nanti akan terlihat beberapa slide ya. Nanti ada slide dan juga nanti ada pertanyaan di dalamnya Bapak Ibu. Jadi nanti tidak hanya slide tapi juga di situ ada pertanyaan yang ada.
Seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti ada pertanyaannya. Nanti dari slide yang sudah dipaparkan, nanti di situ pertanyaan-pertanyaan yang silakan nanti Bapak Ibu bisa tambahkan. Jadi tidak hanya asesmen saja, tapi juga bisa sebagai pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu untuk gambaran penggunaan kuisis untuk pembelajaran lebih menyenangkan dan juga bermakna Bapak Ibu. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Saya stop screen-nya. Ya, selamat siang. Mohon maaf untuk Bapak Kepala dan Bapak narasumber dan Bapak Ibu peserta semua yang mengikuti kegiatan di hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena dari tadi awal kendala dengan jaringan, saya baru aktif di saat ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Ya, terima kasih atas penyampaian materi pemanfaatan kuisis yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber kita di hari ini. Mungkin di saat ini ada Bapak Ibu peserta guru-guru hebat yang sedang mengikuti kegiatan Kamis Manis Pisang Bakar di hari ini. Ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan untuk kita semua di siang ini. Ada, Bu. Silakan Bapak. Assalamualaikum, izin bertanya. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oh, oke. Izin bertanya, Ibu. Mohon ditanggapi, moderator. Siap Bapak. Oh, oke. Bisa langsung saya bertanya? Silakan Bapak. Ya. Pertanyaan untuk kuisis ini, Bu. Kan kalau tingkatannya sudah SMA, SMA itu kan model pertanyaannya kan sudah high level, nggih. Nah, baru saja diterangkan mengenai memanfaatkan AI untuk mempermudah membuat pertanyaan. Apakah pertanyaan tersebut dapat disetel levelnya level tingkat tinggi gitu loh. Karena kalau cuma pertanyaan yang sifatnya ya maksudnya apa ya, tidak berpikir, cuma sekedar hafalan-hafalan itu kan sudah diusahakan tidak banyak lagi untuk kami-kami yang tingkatan sekolah menengah gitu loh. Jadi itu yang saya tanyakan, apakah AI yang ada di Quizizz bisa mengakomodir pertanyaan-pertanyaan yang low level. Jadi bukan sekedar pertanyaan yang sifatnya cuma hafalan-hafalan. Terima kasih, begitu Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Kesempatan nanti saya berikan kepada Bapak narasumber kita untuk bisa menjawab pertanyaan yang Bapak tanyakan. Kepada Bapak narasumber disilakan.
Selamat siang, Bapak narasumber kita, Pak. Itu yang tadi yang kedua ya. Itu. Bapak Gunawan. Halo, selamat Seperti- siang, Bapak. Sepertinya untuk kuisis bukan Pak Gunawan, Bu. Pak Wiranto ya. Pak Minta Wiranto. maaf, Bapak. Ya, Pak Winanto Trinihap. Winanto, ya. Minta maaf, tadi saya kendala dengan jaringan. Saya baru bisa masuk. Selamat siang, Bapak Winanto. Bapak narasumber kita. Halo, selamat siang, Bapak. Katanya sudah Lam- live dari situ, Bu. Bapak sudah keluar ya, Pak? Kayaknya terlempar, Bu. Izin Bu Moderator, tadi saya konfirmasi masih terlempar. Mungkin ditanggapi dulu pertanyaannya, bisa dikasih kesempatan yang lain sambil menunggu beliau Ya. masuk. Ya, baik. Terima kasih kesempatan saya berikan kepada Bapak Ibu guru hebat. Mungkin ada pertanyaan lagi yang bisa ditanyakan, saya persilakan. Silakan, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Noviani SPD dari SMK Negeri 1 Oku, Sumatera Selatan, Bu. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan, saya ini adalah mengajar di sekolah kejuruan. Nah, mengajar sekolah kejuruan berarti untuk peningkatan menggunakan Quizizz ini, anak SMK ini lebih cenderung, Bu, kalau Quizizz itu agak kurang gitu mereka tuh. Mereka itu senangnya ke yang kinestetik, Bu ya. Di sini yang saya ingin tanyakan, ada nggak korelasi bagaimana cara meningkatkan pembelajaran Quizizz yang dikaitkan dengan siswa kejuruan gitu, Bu. Yang tepatnya gimana? Saya sudah pernah coba Quizizz, kayaknya mereka itu kurang tertarik. Yang mana sekolah kami itu di SMK Negeri 1 Oku itu, Bu, ada jurusan pemasaran, anak marketing, terus jurusan perkantoran, dan jurusan eh akuntansi. Mohon Bu dibimbing jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih, Bu. Ya, mohon maaf tadi dari awal saya terkendala dengan jaringan, sudah di pertengahan baru saya bisa mengikuti dari Bapak Wiranto tadi. Saya tidak menyimak yang di awal-awalnya tadi, pertengahan saya baru menyimak. Ya, terima kasih. Kalau kami di SMP Negeri Dotir, kami juga menggunakan Quizizz, Bu. Tapi ada anak-anak kami, ada yang mampu, ada yang tidak. Kalau di SMA, di sekolah kejuruan, saya minta maaf, Bu, kalau kita berkolaborasi dengan mata pelajaran lain tentang Quizizz, nanti kita lebih dengar jelas dari Bapak narasumber kita, Bu. Karena saya juga belajar dari Bapak Kepala Sekolah saya tentang Quizizz. Jadi memang kami di sekolah,
kami menggunakan kuisis untuk anak-anak kami, tapi masih butuh bimbingan juga, Bu. Nanti sebentar kita bisa mendengar lebih jelas dari Bapak narasumber kita. Halo Bapak Wiranto, ada? Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, Bapak Kepala BPG, mungkin tidak ada lagi. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan saya dengan jaringan, terkendala dengan jaringan di siang tadi jam 1. Saya sebagai moderator, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Bapak Kepala BPG dan Bapak narasumber dan Bapak Ibu peserta guru hebat yang telah mengikuti kegiatan Kamis Manis Bakar Pisang di siang ini. Saya mohon maaf, saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi teman-teman Bapak Ibu guru hebat yang sedang menjalankan ibadah puasa di siang ini. Dan di saat ini saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Melisina selaku moderator yang telah memandu acara kita pada siang ini. Dan juga terima kasih kepada para narasumber hebat yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian pada acara webinar Kamis Manis Bakar Pisang siang ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. G. Terima kasih Kakak. Sangat bermanfaat. Link absennya Pak, Bu. Pak, Bu, link absen. Link daftar hadir. Maaf Bapak Ibu, tadi saya terlempar, jadi tidak bisa. Ini baru bisa masuk kembali. Susah webinar di Papua rupanya. Kita tutup dengan doa. Ya, Ibu. Menurut Bu keyakinannya, moderator mungkin tadi pertanyaan bisa disampaikan ini Pak. silakan Ubin pimpin sudah doa. masuk.
Ibu mohon maaf. Ibu masih mute. Ya mungkin Pak Suhas dan Bu Noviani bisa langsung bertanya aja tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Pak Winanto. Mohon Terima maaf, kasih Bapak. izin bertanya. Oke, Siap izin Pak. bertanya. Baru saja Bapak menceritakan mengenai adanya fasilitas AI yang untuk mempermudah kita membuat pertanyaan. Permasalahannya adalah untuk sekolah menengah, baik SMP dan SMA, itu persentase untuk soal-soal yang sifatnya sudah low level, pertanyaan yang berpikirnya tingkat tinggi, itu diperbanyak. Nah, apakah dengan menggunakan AI ini juga bisa meningkatkan level dari pertanyaan? Sehingga ketika kita memberikan soal, mungkin berupa soal yang tidak online, nah itu tidak menyalahi aturan. Jadi bukan hanya pertanyaan yang sifatnya hanya hafalan saja. Begitu Pak, mohon pencerahannya. Matur suwun. Baik, minta maaf Bapak, tadi sempat terlempar ya. Jadi ini tadi pertanyaan Pak Suhas Terima ya. kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Bapak. Oke. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi begini Bapak, untuk dari kuisis AI sendiri Bapak Ibu, sebenarnya tidak jauh beda dengan sekelasnya seperti Gemini, kemudian ChatGPT dan lain sebagainya. Nah, di sini memang untuk AI itu sendiri kan sebenarnya bisa terbagi. Bapak Ibu bisa menggunakan prompt, Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi yang masalah level soal ini. Nah, ini yang jadi permasalahan kan level soalnya ya Bapak Ibu ya. Biasanya kan Pak, kalau misalkan saya soalnya cuma C1, C2 itu kan mungkin sudah tidak dipakai misalkan ya. Mungkin kalau misalkan level hot misalkan di atas C3, C4 dan lain sebagainya itu kan mungkin kira-kira bisa tidak tersaji dalam kuisis seperti itu dengan menggunakan AI gitu. Ini kalau misalkan yang sepengetahuan saya Bapak Ibu, sebenarnya tergantung dari prompt atau istilahnya kalimat perintah yang Bapak Ibu sudah buat atau istilahnya mau berikan kepada kuisis. Tapi sebenarnya begitupun kadang ada keterbatasan Bapak. Jadi kadang AI sendiri itu ada keterbatasannya. Termasuk di AI kuisis itu sendiri kan masih tergolong baru karena memang itu fitur yang baru launching ya. Jadi masih termasuk baru. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa misalkan mau butuh soal dari kalau misalkan mau bikin soalnya dari kuisis untuk mempermudah. Bapak Ibu bisa coba masukkan prompt untuk menambahkan beberapa soal yang mungkin menggunakan analisis atau mungkin berpikir kritis dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu bisa masukkan prompt yang ada untuk nantinya diproses dari AI untuk menjadi soal yang mungkin sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan mungkin soalnya kadang gini Bapak Ibu, kadang saya sendiri sering mencoba, tapi beberapa kali itu tidak sampai yang seperti yang saya inginkan. Jadi kadang ya tetap ya seperti yang low level begitu, atau istilahnya paling pemahaman, ya misalkan paling cuma hafalan, nah seperti itu Bapak Ibu. Kadang munculnya seperti yang muncul seperti itu. Tapi kalau misalkan mau ini kan modelnya Pak dari kuisis ke dicetak atau diunduh ya Bapak Ibu. Misalkan Pak ya. Jadi kan diunduh untuk dari kuisis. Kalau misalkan seperti itu mungkin bisa Bapak cek juga beberapa soal-soal dari guru-guru lain yang sudah membuat di kuisis Bapak Ibu. Jadi tidak hanya menggunakan AI tapi juga bisa dari dari kolaborasi atau kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Karena kan tidak cuma kita saja yang menggunakan kuisis di sini. Jadi ada beberapa guru mungkin sudah membuat soal yang mungkin levelnya level tinggi ya, di atas level pemahaman.
Nah, itu mungkin Bapak Ibu bisa gunakan. Tapi kalau untuk kuisis ya, ini yang kemarin waktu saat masih pendalaman materi untuk supertrainer saja, dari manajemen saja masih bilang terbatas. Jadi tidak full seperti yang mungkin kita inginnya, oh kita pengennya seperti ini, jadinya seperti itu. Kadang tidak seperti itu. Jadi kadang ada keterbatasan AI juga. Jadi tidak, dan juga Bapak Ibu perlu diingat kalau yang namanya AI itu kan tidak selalu benar, Bapak Ibu. Jangan lupa kalau misalkan pun menggunakan atau membuat soal menggunakan kuis AI maupun kuis atau AI yang lain ya, bisa ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya, itu jangan lupa untuk di cross check kembali. Karena kadang itu juga soal-soal yang diberikan dari AI itu belum tentu itu yang benar begitu. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Ya, terima kasih Bapak Winanto. Ada lagi dari Ibu Uko, silakan Ibu Komentar, Pak. pertanyaannya. Oh, baik Bagaimana Bapak, Pak? silakan Bapak. Silakan Minta Pak maaf. Suas, bagaimana Pak? Nggih, nggih. Ini kan memang saya belum nyoba yang AI, Pak. Tapi pola pikirnya benar juga kayaknya. Jadi memang dalam kuisis itu ada bank soal, nggih. Oke. Nah, itu kemungkinan bisa nggak AI ini mungkin bisa dicoba juga ya. AI itu mengumpulkan bank soal yang tentang ini gitu loh. Iya, Bapak. Bisa langsung Bapak cek nanti di topiknya, Bapak. Jadi tidak masuk di yang AI, tapi Pak bisa langsung masuk di yang tadi di awal beranda, di awal depan itu. Nanti Bapak bisa masukkan sebagai topik yang Bapak ingin coba carikan. Jadi nanti fiturnya yang diambil yang teleportasi, Bapak, begitu. Berarti tetap mencari manual, Pak, yang nggak bisa mengganti mengganti fungsi pencarian. Betul, Bapak. Iya. Oke, matur nuwun. Oke, matur nuwun, Pak. Matur nuwun sangat. Ya baik Bapak, ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Uko, silakan Bu. Ibu disilakan. Bu Noviani ya, Bu Noviani silakan Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diberi kesempatannya untuk saya bertanya. Saya Ibu Noviani, SPD, dari SMK Negeri 1 Oku, Sumatera Selatan. Yang di sini Kak ya, saya ingin pertanyakan, untuk pembelajaran sekarang itu ya udah bagus, sekarang sudah pakai ada EA, Quizzes, ada ChatGPT, dan Gemini, dan sebagainya. Di sini yang saya ingin tanyakan Pak ya, saya ini selaku guru bahasa Inggris ya di sekolah SMK Negeri 1 Oku di sekolah kejuruan ya Pak ya. Di mana untuk pelajaran yang seperti ini kendalanya yaitu satu bagaimana membuat anak itu lebih menarik itu yang pertama. Yang kedua ya kendalanya itu juga sering paket anak-anak dan internetnya. Dan yang ketiga itu juga kadang-kadang itu Pak pernah saya coba HP anak itu ada yang nggak support itu nah Pak. Jadi agak susah. Nah selain di sini saya mohon arahannya bagaimana yang tepat atau cocoknya untuk pembelajaran yang menggunakan IT ini untuk anak SMK yang mana rata-rata anak SMK di kami ini mereka itu ya untuk ekonominya itu ekonomi menengah ke bawah. Mohon diarahannya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Noviani untuk pertanyaannya ya. Saya langsung tanggapi saja ya Ibu moderator. Saya
tanggapi langsung. Ibu Noviani begini Bapak Ibu. Kalau misalkan memang di sini biasa kendala ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan pasti kalau misalkan kita mau gunakan pembelajaran berbasis teknologi itu biasa pasti kendalanya dari mulai dia punya internet, jaringan internet, kemudian kuota anak-anak dan lain sebagainya itu pasti akan di dalamnya lah, pasti itu. Ya, kemudian bagaimana kira-kira mengakalinya begini Bapak Ibu. Kalau dari saya sendiri ya, ini saya cuma berbagi ya, karena saya kan juga masih belajar banyak lah istilahnya. Sebenarnya ini kalau yang dari saya Ibu, yang pertama, ini kalau misalkan Ibu punya daerah masih bagus, sinyal bagus. Kalau misalkan jaringan bagus, internet bagus, tapi anak-anak nggak ada kuota misalkan seperti itu, ya. Kemudian sekolah tidak bisa memfasilitasi, misalkan tidak bisa memfasilitasinya. Kira-kira bagaimana? Nanti Ibu bisa gunakan Ibu sendiri punya. Jadi nanti menggunakan laptop Ibu, nanti dengan fasilitas itu sekolah misalkan punya proyektor atau LCD atau infocus lah. Nah itu yang digunakan untuk Ibu. Kok Ibu modalnya itu dulu saja. Nah itu modal itu dulu. Nah kemudian saat pembelajaran itu nanti Ibu bisa masuk di Quizzes, disiapkan dulu soalnya bahasa Inggris. Kemudian kira-kira bagaimana bisa siswa ikut turut aktif begitu maksudnya kan saat aktif. Ibu bisa membuat presentasi interaktif. Presentasi interaktif di sini nanti Ibu bisa membuat slide seperti pada umumnya Bapak Ibu bisa menggunakan bisa seperti pembuatan Canva atau PPT, PowerPoint. Nah, itu seperti itu nanti di Quizzes juga sama. Nah, atau Ibu bisa tadi mencari juga nanti dengan fitur teleport atau bisa mencari. Nah, itu bisa. Nah, itu nanti setelah sudah ada, itu Bapak Ibu bisa pilih review. Nah, review itu atau preview itu, nanti kalau soal sudah jadi, Pak Ibu review di kelas. Nah, review di kelas itu untuk apa? Dengan bantuan Infocus, nanti siswa, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Ibu bisa nanti silakan, siapa yang bisa menjawab? Nanti bisa maju ke depan, pilih yang A, B, begitu. Seperti itu bisa, kalau misalkan, kalau di saya namanya tabok screen gitu maksudnya. Jadi pukul papan tulis gitu maksudnya, tapi yang sudah ada itunya misalkan nanti Ibu yang pencet ini jawabannya benar atau tidak seperti itu. Nah, ini misalkan bisa dengan seperti itu. Kemudian yang berikutnya dengan mode kertas. Ini kalau misalkan Ibu perlu saya mau asesmen ini, tapi saya nggak mau misalkan kayak kebut-kebutan balapan, misalkan kayak balapan lari, kalau misalkan yang namanya tabok screen itu kan nanti balapan siapa yang cepat dia yang dapat yang maju depan. Tapi kalau misalkan saya pingin semuanya juga ingin menjawab gitu maksudnya. Nah, itu bisa menggunakan mode kertas. Dengan bantuan Ibu nanti tinggal cetak QR card-nya atau misalnya bentuk jawabannya dengan bentuknya QR code. Nah, QR code itu nanti Ibu cetak, kemudian nanti bagikan ke siswanya. Jangan lupa sesuaikan dengan jumlah siswa yang ada. Nanti di situ disesuaikan. QR code di situ ada P1, P2, P3. Nanti jangan lupa nanti Ibu pilih yang sesuaikan dengan nama P1, P2 ini saya karena waktu juga tidak bisa tidak terlalu banyak ya. Jadi saya tidak bisa praktekkan itu. Tapi di sini nanti Ibu jangan lupa untuk nanti mengkoneksikan nanti nama yang misalkan pegang P1 itu namanya siapa, P2 namanya siapa, biar tidak ketukar-tukar begitu. Jadi nanti cetakannya itu sesuai dengan jumlah siswanya. Dan kemudian nanti Ibu bisa bagikan di kelas itu, nanti Ibu scan-nya itu QR code tersebut itu dengan HP. Jadi nanti combine di sini nanti aplikasi Quizzes yang ada di HP nanti combine dengan web quizzes yang ada di laptop begitu. Nanti Ibu tinggal scan dia punya kertasnya ke siswa-siswa. Nanti jawabannya akan masuk ke data hasil di Ibu. Begitu saja mungkin dari saya. Oke, terima kasih Pak atas arahannya. Ya nanti saya akan coba untuk memajukan anak-anak bangsa. Oke, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Iya, baik. Terima kasih Bapak narasumber yang sudah menjawab pertanyaan dari kedua Bapak Ibu guru hebat kita di siang ini. Baik Bapak Ibu guru yang ada di tanah Papua dan juga yang ada di luar wilayah tanah Papua. Kembali saya mengakhiri pertemuan kita di siang ini. Saya kembalikan ke MC.
Ya Bu, sebelumnya saya minta maaf Bu, nanti tolong yang Iya, file yang materi dari Pak Winanto itu nanti tolong di-share ya Bu. Kami mau ini pelajari nanti lebih ini. Terima kasih ya Bu. baik Bu. Iya, iya baik Bapak Winanto. Saya mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu guru hebat meminta untuk Bapak men-share materi. Saya juga nanti saya minta juga. Jadi Bapak minta tolong waktu saya kembalikan untuk MC. Baik Bu. Izin bertanya, Ibu, boleh? Iya, silakan Bu. Ya, Ibu, ini apakah direkam ya, Ibu ya? Ada di YouTube nggak? Ya direkam Bu, izin dari kami Pasti host ada direkam rekam Bu. secara online. Ya. Kalau memang iya ada di YouTube nanti share itunya aja Bu, tolong apa nama tuh linknya. Tadi saya agak telat masuknya soalnya link YouTube-nya. Oh, ya baik Bu, nanti kita unggah lagi di YouTube di channel BGP Papa Ban. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Ibu MC. Ya, baik. Ibu, mohon maaf. Mungkin Ibu Cindy-nya sudah keluar atau mungkin kendala jaringan, saya yang ganti. Untuk Ya, jadi MC, silakan. saya akan closing. Dengan berakhirnya pemateri dari narasumber, sebelum saya menutup webinar Kamis Manis Bakar Pisang pada sore hari ini, saya ada sedikit pantun. Mohon kesediaan Bapak Ibu jangan lupa mengatakan cakep. Duduk terdiam menatap kursi. Cakep. Cakep. Ku bersilah menganyam pandan. Cakep. Cukup sekian penyajian pekan Kamis Manis ini. Sampai jumpa di minggu depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya selama kegiatan Kamis Manis ini berlangsung. Untuk itu saya mewakili panitia, mohon maaf atas segala kekurangan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Punya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Mohon Ibu maaf. semuanya. Kemudian ini materi sudah saya masukkan linknya di chat ya Bapak Ibu ya. Tadi yang silakan Bapak Ibu kalau yang mau tinggal copy link saja atau istilahnya bisa klik link yang ada di chat Bapak Ibu ya. Saya sudah kirimkan link materinya, bentuknya Google Slide Bapak Ibu silakan. Bisa Bapak Ibu untuk pelajari. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Ibu. Terima kasih Pak Winanto, Bapak Ibu narasumber, Pak Gunawan, Sama-sama Ibu Pak. moderator. Maaf, terlempar.